Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Haryanti, Guru Prakarya SMPN 29 Semarang. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sama dengan minggu lalu, yaitu pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Nah, kalau pada pertemuan minggu lalu, serealia, kacang-kacangan, dan umbi itu kita olah menjadi makanan atau minuman. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi tersebut menjadi suatu produk olahan setengah jadi, yang kemudian nanti dapat diolah kembali menjadi suatu produk yang siap untuk dikonsumsi. Berbagai macam serealia, kacang-kacangan, dan umbi itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Kita tahu bahwa kekayaan bahan pangan di Indonesia itu sangat melimpah ruah. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan anugerah tanah air yang subur. Masih ingat dengan lagunya Koes Plus ya? Saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi sedikit. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, seperti itu sedikit menggambarkan betapa suburnya tanah air kita, ya. Nah, oke, Bu Yanti lanjutkan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, beberapa hal yang akan kita pelajari diantaranya pengertian dari produk pangan setengah jadi, kemudian jenis dan karakteristik dari produk pangan setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi, termasuk teknik pengolahan dan tahapan pengolahannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyajian atau pengemasan, serta evaluasi. Nah, jangan lupa ya, kalian perhatikan pedoman keselamatan kerja. Setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kalian juga harus bisa mengidentifikasi jenis, manfaat, teknik pengolahan, serta pengawetan kacang-kacangan, serealia, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, kalian juga harus memahami apa yang dimaksud dengan produk pangan setengah jadi. Kemudian untuk berikutnya, kalian bisa merancang suatu produk olahan setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi, untuk kemudian kalian bisa mempraktekkannya, membuat, menguji, serta mengomunikasikan karya pengolahan pangan yang sudah kalian buat. Nah, ini ada beberapa contoh produk olahan setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, ini ada beras diolah menjadi tepung beras. Ini termasuk produk setengah jadi. Kemudian ada ini makaroni, ini adalah produk setengah jadi berbahan dasar gandum. Kemudian, nah ini sangat familiar ya bagi kita, kalian pasti sangat suka ya. Ini namanya kentang beku. Kentang beku ini termasuk produk setengah jadi dari umbi. Nah, kalau yang ini namanya rengginang. Rengginang ini adalah produk setengah jadi berbahan dasar beras ketan. Kenapa dikatakan produk setengah jadi? Jadi produk setengah jadi itu tidak semata-mata dia produk masih mentah gitu, tidak. Tetapi sudah mengalami proses pengawetan. Ini misalnya tempe. Tempe itu diolah dari kedelai melalui beberapa teknik pengolahan, ada perebusan kedelai, kemudian pengupasan kulit kedelainya. Selanjutnya melalui teknik pengawetan, itu diantaranya ada fermentasi, ya.
Itu fermentasi termasuk teknik pengawetan secara biologi. Nah, dari beberapa gambar ini kita bisa simpulkan pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi yaitu suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan dengan proses pengawetan. Pengawetan yang digunakan itu bisa pengawetan yang bersifat kimia, fisik, ataupun biologi. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi itu banyak sekali, diantaranya menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Jadi dapat diolah kembali kapan saja, di mana saja, tidak ada tidak ada kendala lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi fleksibel, mudah sekali untuk diolah kembali. Kemudian selain itu juga dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Karena sudah melalui beberapa teknik pengawetan dan pengemasan tentunya, jadi dapat diperjualbelikan dengan sangat mudah ya, aman dalam distribusi, dapat dikemas lebih ringkas, hemat ruang juga, hemat biaya juga. Yang tidak kalah penting adalah tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Nah, ini kalian bisa lihat beberapa gambar. Ini adalah beberapa contoh produk pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, coba kita perhatikan satu-satu. Ini termasuk mie instan. Mie instan itu termasuk produk olahan setengah jadi. Dari apa? Ya, dari gandum ya. Kemudian ini ada tepung beras ketan hitam. Kemudian ini ada kacang tanah instan. Ini tempe. Ini ada kerupuk. Kemudian ini ada tepung beras putih. Nah, dari beberapa gambar ini, coba kalian tentukan jenis bahan dasar dan teknik pengolahan yang digunakan. Teknik pengolahan nanti kalian sebutkan meliputi teknik pengolahan dan teknik pengawetan, ya. Ini kalian kerjakan sebagai tugas 1 di buku tulis prakarya. Berikutnya Bu Yanti sajikan, ini ada contoh olahan beras menjadi produk setengah jadi. Di antaranya ini ada rengginang, kerupuk gendar, ini tepung beras putih, ini bihun, kemudian ini beras instan. Apa bedanya beras putih dengan beras instan? Kalau beras putih, ini beras yang didapat dari hasil penggilingan padi. Kalau yang beras instan, itu sudah mengalami beberapa proses pengolahan, termasuk pengawetan. Jadi ini sudah lebih tahan lama. Ya. Kemudian berikutnya ini ada jagung. Jagung termasuk serealia. Ini dapat diolah menjadi beberapa produk olahan setengah jadi. Di antaranya ada jagung instan. Kalau ini namanya tepung jagung atau maizena. Ya. Berikutnya gandum. Nah, gandum juga dapat diolah menjadi beberapa produk setengah jadi. Ada makaroni, tepung gandum, terigu, dan lain-lain. Ya. Kemudian sorghum juga bisa diolah menjadi produk setengah jadi, ada tepung sorghum, ada beras sorghum. Jadi produk olahan setengah jadi itu tidak hanya tepung, bisa juga produk yang lain. Nah ini ada tugas 2, ini dari bahan kacang-kacangan. Coba kalian tentukan nama olahan pangan setengah jadi dari kacang-kacangan. Yanti ambil contoh misalnya kacang kedelai. Nah, kalian tentukan nanti nama olahan pangan setengah jadi dari kacang kedelai. Misalnya tempe atau yang lainnya ya. Kalian sebutkan ciri fisik, bentuk warnanya bagaimana, teknik dan cara pengolahannya, kemudian hubungannya dengan budaya setempat. Oke, kalian kerjakan di buku tulis prakarya. Jangan lupa tulis identitas, nama, kelas, nomor absen, baru nanti kalian foto.
terus kirim ke Google Classroom. Nah, oke. Untuk olahan produk setengah jadi dari umbi-umbian, ini Bu Yanti sajikan contoh dari ubi jalar. Nah, ubi jalar, ini ubi jalar ungu ya. Ini dapat diolah menjadi beberapa produk setengah jadi. Di antaranya ini ada pati ubi, kalau ini namanya keripik ya, keripik ubi, dan juga diolah menjadi tepung ubi. Kemudian singkong, ini singkong, dapat diolah menjadi produk setengah jadi, ini namanya kerupuk tete. Nah, coba nanti kalian cari kerupuk tete itu dari daerah. Nah, di buku paket itu ada, nanti kalian baca ya. Kemudian ini ada ceriping singkong. Keripik singkong atau ceriping singkong ya. Ini diiris tipis, kalau diiris tebal itu namanya gaplek. Yang ini. Nah, ini dapat diolah menjadi tepung. Jadi dari bahan dasar itu dapat diolah menjadi produk setengah jadi. Produk setengah jadi bisa juga diolah menjadi produk setengah jadi yang lain untuk kemudian dapat diolah menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian singkong juga dapat diolah menjadi tiwul instan. Nah, ini dari tepung dari gaplek singkong yang sudah dibelah agak tebal itu dijemur, kemudian nanti ini diolah menjadi tiwul instan ya. Kemudian ada juga beras singkong, tepung singkong atau tepung tapioka, ada tepung mokaf juga. Nah, berikutnya talas, ini juga termasuk ubi. Ini dapat diolah menjadi tepung talas. Nah, kalau kentang juga termasuk umbi ya. Ini dapat diolah menjadi kentang beku. Nah, ini kalian nanti bisa mempraktekkan ini sangat mudah ya. Teknik pengolahan. Nah, ini ada teknik pengolahan kalian kemarin sudah mempelajari semua ya. Ada teknik pengolahan panas basah, ada teknik pengolahan panas kering. Nah, untuk teknik pengolahan yang lainnya, ada menghaluskan, mencampur, dan lain-lain. Nah, ini pada pengolahan produk setengah jadi, jagung terutama ya, itu ada teknik pengolahan yang namanya penyosohan. Ini ada alat penyosohan tradisional dan alat penyosohan modern menggunakan mesin. Ya. Ini fungsinya untuk memipil jagung. Nanti ketika ingin diolah menjadi jagung instan, gitu ya. Berikutnya untuk mendapatkan suatu produk setengah jadi yang tahan lama, itu kita lakukan proses pengawetan. Di antaranya ada pengawetan secara fisika, pengawetan secara biologi, dan pengawetan secara kimia. Nah, contoh pengawetan secara fisika itu bisa dengan pengawetan dengan suhu rendah, misalnya pendinginan dan pembekuan. Ini biasanya menggunakan mesin pendingin. Berikutnya pengawetan dengan suhu tinggi, misalnya sterilisasi, blanching, atau bisa juga pasteurisasi. Kemudian pengeringan, nah ini dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Ya. Nah, untuk berikutnya pengawetan secara biologi, misalnya dengan fermentasi, ini memanfaatkan bakteri atau jamur. Kemudian enzim, ini mengempukkan daging bisa ya. Kemudian dengan bakteri laktat, ini untuk pembuatan yogurt. Dan pengawetan secara kimia, itu bisa dilakukan dengan diantaranya pengasapan, dengan pengawet alami, ataupun dengan pengawet sintetis, atau bahan tambahan makanan. Kenapa pengasapan itu termasuk pengawetan secara kimia? Karena pengasapan itu mengandung bahan tertentu. Komponen yang terdapat dalam asap, itu ada senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Ini yang membuat suatu bahan pangan yang sudah diasapkan itu lebih tahan lama. Kemudian untuk pengawet alami diantaranya bisa digunakan gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, kluwak. Untuk pengawet sintetis atau bahan tambahan makanan yang lain, ini pemanfaatannya kalau bisa menggunakan yang pengawet alami, gitu ya. Untuk berikutnya,
kalian nanti kan akan membuat suatu perencanaan olahan produk setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, coba kalian pahami contoh-contoh berikut sebagai wacana ya. Nanti kalian bisa cari dari internet atau dari sumber yang lain. Contoh olahan produk setengah jadi apa yang kira-kira nanti akan kalian buat. Ini, berikut saya beri contoh. Misalnya beras ketan. Itu dapat diolah menjadi rengginang. Ini sudah melalui proses pengawetan, yaitu dengan pengeringan, dijemur di bawah sinar matahari. Bisa juga nih, ada jagung, itu diolah menjadi tepung jagung. Ini juga sudah melalui proses pengawetan, yaitu dengan pengeringan. Diangin-anginkan atau dijemur. Nah, bisa juga gandum. Ini diolah menjadi tepung gandum. Ini kacang kedelai diolah menjadi tempe. Ini proses pengawetannya dengan fermentasi ya, secara biologi. Kemudian ini ada ubi ungu, dapat diolah menjadi keripik ubi ungu. Ini sudah melalui proses pengawetan juga, pengeringan. Rata-rata dengan pengeringan, karena dengan pengeringan itu kan membunuh bakteri dengan panas matahari langsung ya, juga secara alami. Jadi tidak mempengaruhi kualitas dari bahan pangan itu, terus kandungan gizinya juga tidak rusak ya. Untuk berikutnya ini singkong dapat diolah menjadi tepung singkong atau tepung tapioka. Ini kentang diolah menjadi kentang beku. Nah, ini sangat mudah untuk kalian lakukan. Nanti coba kalian cari video tutorial pembuatan kentang beku. Itu nanti bisa untuk sebagai referensi kalian ya. Nah, untuk perencanaannya nanti kalian formatnya sama dengan perencanaan olahan pangan sebelumnya. Untuk langkah pembuatannya nanti kalian bisa cari di internet sebagai wacana.